Mari sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin. Untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. Ya, alhamdulillah kita sudah menyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. Untuk selanjutnya, mari silakan anak-anak bisa mengisi daftar hadir yang biasa kalian lakukan, biasa kalian isi melalui Microsoft Form. Nah, daftar hadir ini bisa kalian isi dari mulai sekarang kemudian selanjutnya yaitu saya akan membahas materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, materi yang akan kita bahas adalah materi menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada mendeskripsikan substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Pun tujuan dari materi pembelajaran pada kali ini adalah yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan substansi dakwah Rasulullah. Materi yang akan kita bahas untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah saya bagikan. Nah, di sini ini tampilannya. Di situ nanti kalian akan menemukan 10 soal pilihan ganda dan 3 soal isai. Namun untuk kali ini silakan kalian kerjakan 5 soal pilihan ganda saja dan 1 soal isai. Silakan bisa dikerjakan dari sekarang. Baik, Bu. Selesai ya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke materi. Untuk materi kali ini, sebelum kalian melanjutkan materi yang akan saya bahas nanti, mari kita lihat cuplikan video berikut. Ya, tadi adalah kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saya rasa kalian sudah banyak yang tahu, yaitu sahabat Rasulullah yang terkenal pemberani dan tegas, sehingga beliau mendapatkan julukan Syaifullah. Syaifullah itu artinya pedangnya Allah. Nah, kaitannya Umar bin Khattab tadi dengan dakwah Rasulullah di Mekah adalah ketika dakwah Rasulullah di Mekah, Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Ya, kita langsung lanjut ke materi, yaitu kepercayaan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Kita ketahui bahwa masyarakat jahiliyah adalah masyarakat Arab ketika sebelum Islam masuk. Masyarakat ini memiliki banyak kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di antaranya dari adanya kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan kepercayaan Islam. Yaitu yang pertama adalah agama Samawi. Agama Samawi ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengajarkan tauhid, yaitu Yahudi, Nasrani. Kemudian yang kedua Majusi. Majusi ini adalah agama yang menyembah api. Saya rasa sudah kalian ketahui ya. Selanjutnya animisme, percaya kepada roh dan bintang dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Substansi dakwah Rasulullah di Mekah adalah materi-materi dakwah Rasulullah di Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah selama 13 tahun. Di sini menjadi materi inti atau ajaran pokok dari dakwah Rasulullah di Mekah. Dalam hal ini, dakwah Rasulullah di Mekah ini dilakukan dengan yang pertama mengajarkan tauhid. Tauhid ini dilakukan dengan tujuan memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Quraisy, masyarakat jahiliyah, dengan tujuan mereka meninggalkan kepercayaan nenek moyang yang dianggap tidak dianggap menyesatkan, tidak sesuai dengan ajaran Islam dan merugikan mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah hari pembalasan, hari kiamat. Namun di sini kita ambil hari pembalasan. Kenapa? Padahal hari kiamat itu memiliki banyak nama-nama lain. Misalnya Yaumuddin, Yaumul Hisab, hari dihitungnya amal. Kita ambil
Balasan dengan alasan karena kebiasaan masyarakat jahiliyah yang semena-mena. Mereka sering melakukan kedoliman kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka dan orang-orang yang dianggap kastanya lebih rendah. Sehingga dalam hal ini ada konsep hari kiamat yaitu hari pembalasan dengan tujuan Rasulullah mengajarkan bahwa setiap perbuatan, setiap perilaku akan baik ataupun buruknya perilaku akan kembali kepada orang tersebut, yaitu ketika hari kiamat. Setelah hari kiamat, yaitu pada masa hari pembalasan. Kemudian yang selanjutnya adalah kesucian jiwa. Kaitannya dengan kepercayaan nenek moyang, kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah, taklid atau mengikuti nenek moyang, mengikuti orang lain secara buta, tidak memperhatikan benar atau salahnya, maka dalam hal ini dibutuhkan kesucian jiwa. Kesucian jiwa yang dimaksud mereka, orang-orang jahiliyah, dapat membersihkan jiwa mereka dengan tujuan agar mereka bisa mengurangi tindakan-tindakan yang tidak bermoral, yang menjadi kebiasaan mereka. Kemudian, substansi dakwah Rasul yang terakhir adalah persaudaraan dan persatuan, yang menganggap bahwa mereka memiliki kasta lebih tinggi. Mereka baik dari alasan mereka memberikan pekerjaan, mereka memiliki uang yang lebih, mereka ahli dalam urusan persenjataan, mereka ahli peperangan. Di kalangan masyarakat Arab, walaupun sudah tidak menggunakan sistem kerajaan, tapi banyak terjadi perpecahan, yaitu dengan adanya kekuasaan para kafilah-kafilah yang selanjutnya adalah persiapan kenabian. Persiapan kenabian yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Rasulullah sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Nah, peristiwa-peristiwa atau kejadian ini terjadi pada Rasulullah, bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena agar nanti ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, Rasulullah itu tidak kaget, entah dari mendapatkan kezaliman orang-orang Quraisy, dicaci maki, mendapatkan hinaan, atau mungkin serangan-serangan fisik, rencana pembunuhan, ini sudah tidak kaget. Nah, adapun persiapan kenabian diantaranya yang pertama adalah tempat tinggal Rasulullah. Rasulullah tinggal di tempat yang sederhana, di pedesaan, bukan di lingkungan perkotaan. Kemudian yang selanjutnya adalah hidup dalam keprihatinan. Maksudnya di sini adalah hidup dalam kesederhanaan. Nah, tapi keprihatinan yang dimaksudkan di sini adalah Rasulullah sudah hidup prihatin dari kecil, dari mulai ditinggalkan ayahnya selama ketika masih di dalam kandungan, kemudian ketika usia berapa tahun Rasulullah ditinggalkan oleh ibunya, sehingga Rasulullah sudah menjadi yatim piatu dalam usia yang cukup muda atau usia anak-anak. Nah, setelah itu Rasulullah tinggal sama kakeknya, terus melatih kesabaran dengan menggembala kambing. Ini terjadi ketika Rasulullah berada bersama dengan pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib adalah seorang yang memiliki banyak kambing, Rasulullah sering menggembala kambing bersama dengan ini adik-adiknya dari Abu Thalib pamannya. Tentu saja selain itu Rasulullah juga belajar berdagang. Di sini perdagangan Rasulullah lah yang kemudian memperkenalkan Rasulullah dengan Khadijah. Yang akhirnya Khadijah tertarik dengan kepribadian Rasulullah. Dengan dakwah Rasulullah. Nah, tantangan dakwah Rasulullah di sini banyak sekali. Namun di sini saya sebutkan 5 saja. Di antaranya yang pertama adalah perebutan kekuasaan tadi. Karena kabilah yang berlaku pada saat itu, kabilah yang Kemudian ancaman para penguasa Mekah kepada Abu Thalib, mereka mengancam Abu Thalib agar Abu Thalib menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka, atau jika tidak mereka akan membunuh sendiri Nabi Muhammad jika Nabi Muhammad tetap menjalankan dakwahnya. Selain itu, para seorang yang terkemuka utusan orang Quraisy yaitu Walid bin
Walid bin Mughirah di sini menawarkan anaknya yang cukup tampan, gagah berani kepada Abu Thalib agar diasuh oleh Abu Thalib dan meminta kepada Abu Thalib untuk menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka. Tentu saja dengan tujuan agar bisa membunuh Nabi Muhammad. Nah, ini ketidakadilan mereka. Dan akhirnya Abu Thalib secara tegas menolak mereka. Mulai dari kelompok pertama, Diana. Silahkan menunjukkan hasil diskusinya. Mikrofonnya. Kelompok 1, apa saja substansi dakwah Rasulullah di Mekah? Substansi dakwah Rasulullah di Mekah yang pertama, mengesahkan Allah atau mengujarkan tauhid. Yang kedua, hari kiamat atau hari pembalasan. Yang ketiga, kesucian jiwa. Yang keempat, persaudaraan dan persatuan. Tanggapan atau pertanyaan, mengapa masyarakat Mekah tidak menyetujui konsep hari akhir atau hari pembalasan? Untuk menjawab pertanyaan ini, akan dijawab di luar presentasi. Ya, terima kasih untuk Diana. Selanjutnya kelompok 2, tadi Isna ya. Isna Ya, Bu. sudah masuk, sudah lagi tadi sempat keluar, ya. Silahkan Isna. Apa saja tantangan dakwah Rasulullah di Mekah? Tantangan dakwah Rasulullah di Mekah yang pertama adalah perebutan kekuasaan, tantangan Abu Lahab ketika di Bukit Safa, ancaman para penguasa Mekah terhadap Abu Thalib, adanya sistem identifikasi sosial. Atau pertanyaan, bagaimana penerapan bentuk klarifikasi sosial atau sistem kasta di Mekah pada masa pra-Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini, akan kami jawab di luar presentasi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Isna ya dan kelompoknya. Cukup bagus ya presentasinya, hasil diskusinya tadi argumentasinya sudah cukup bagus. Kemudian kelompok 3, silahkan dipimpin tadi oleh Intan ya. Intan sudah ada, sudah siap? Untuk kelompok 3, ayat apa yang melandasi dakwah? Ayat Al-Quran yang menjadi landasan mempelajari substansi dakwah Rasulullah di Mekah ada 3. 1. Surat Al-Ahzab. 2. 3. Surat Al-Mudatsir. Tanggapan atau pertanyaan. Apa kandungan dari Quran Surat Al-Mudatsir ayat 1-7? Iya. Jawaban tersebut akan dijawab di luar presentasi. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk Intan ya. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 dipimpin oleh Niko Faiz. Sudah siap? Sudah masuk Siap. lagi? Siap, Bu. Ya, monggo Niko Faiz. Untuk kelompok 4, hikmah mempelajari substansi dakwah di Mekah. Mempelajari substansi dakwah Rasulullah di Mekah memiliki perilaku-perilaku tersebut. 1. Memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW dan meneladaninya serta ikut serta mendakwahkan Islam. 2. Melaksanakan ajaran Islam. 3. Melaksanakan dan melestarikan sunnah Rasulullah SAW. 4. Konsisten dan komitmen mentuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat di jalan Allah. Pertanyaan atau tanggapan, bagaimana dakwah yang bisa dilakukan kalangan pelajar di masa pandemi? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menjawab di luar presentasi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas keempat kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya.
Cukup bagus ya tadi ya teman-teman ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya diskusi bisa dilakukan dengan kelompok yang sama, namun yang mempresentasikan dengan personil yang berbeda. Karena kalian sudah melakukan diskusi, silahkan kalian melakukan post-test. Proses ini bisa kalian lihat di LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah saya bagikan. Di sini kalian menemukan satu kisah Abu Jahal. Nah, kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan terkait tentang Abu Jahal tersebut. Ada 5 pertanyaan terkait Abu Jahal. Nanti kalian bisa jawab cukup 2 pertanyaan saja. Nah, adapun hasilnya kalian bisa kirimkan nanti hasilnya berupa file PDF. Selanjutnya, oh ya silakan kalian dikerjakan 5 menit ya. Ya, selesai. Nah, alhamdulillah pertemuan kali ini kita sudah selesai, sudah akhiri dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Adapun untuk materi kali ini, materi dakwah Rasulullah di Mekah, substansi dakwah Rasulullah di Mekah, kita bisa ambil beberapa pelajaran, di antaranya bagaimana kesabaran Rasulullah ketika menjalankan dakwah. Ini menjadi muhasabah diri untuk kita, menjadi introspeksi diri untuk kita, apa sih dakwah yang sudah kita lakukan selama ini. Kemudian yang kedua adalah, masihkah kita menemui lingkungan yang mirip, yang sama dengan lingkungan masyarakat jahiliyah, yaitu masyarakat-masyarakat yang menentang ajaran-ajaran agama Islam atau diterapkannya syariat Islam. Karena pada zaman sekarang orang cenderung terpengaruh oleh modernisasi dan globalisasi yang dimana mereka kurang bisa menyaring hal-hal yang terkait sesuai atau tidak dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita melaksanakan dakwah di masa seperti ini di tengah-tengah modernisasi. Nah, ini menjadi PR kita sebagai umat Islam yang meneladani Rasulullah. Kemudian untuk kesimpulannya, tadi dari diskusi yang sudah dilakukan, yang pertama, masyarakat Arab sebelum Islam adalah masyarakat yang memegang teguh kepercayaan nenek moyang. Yang kedua, masyarakat Arab juga sangat memegang teguh kebiasaan mereka, namun mereka tidak memperhatikan kebiasaan tersebut baik atau buruk, merugikan ataupun manfaat untuk mereka. Kemudian yang ketiga, Islam masuk dibawa oleh Nabi Muhammad dengan cara yang damai atau rahmatan lil alamin, sehingga Islam ini tidak ada paksaan dan Islam juga tidak menyerang, tidak mendolimi orang lain, sekalipun dalam hal ini Rasulullah ketika dakwah mendapatkan kedoliman. Kemudian yang keempat, masyarakat Arab sebagian besar menentang Islam. Masyarakat Quraisy, suku Quraisy terutama di sini, sehingga mereka dikatakan orang jahiliyah karena mereka tidak mau mendapatkan hidayah. Kenapa mereka tidak mau mendapatkan hidayah? Karena salah satu alasannya adalah bibit bebot Nabi Muhammad, yang menurut mereka Nabi Muhammad bukan berasal dari kalangan yang memiliki kasta yang tinggi, yaitu kalangan atau berasal dari keturunan Bani Hashim, yang Bani Hashim ini bukan keturunan yang menonjol. Nah, yang dimaksudkan mereka sebagai seorang rasul atau pemimpin yang pantas itu adalah orang-orang yang berasal dari kasta yang tinggi, termasuk di situ adalah keturunan kerajaan atau ningrat. Kemudian yang selanjutnya yang paling mencolok adalah karena perbedaan yang cukup signifikan antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Ya, sekian pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini. Mari kita sudah buat kesimpulan. Nah, untuk pertanyaan materi juga sudah tadi disampaikan oleh kalian nanti lewat kolom chat. Nah, di situ kalian bisa mengetahui bahwa memang cukup sulit dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga kita perlu meneladani dakwah Rasulullah di Mekah. Salah satunya adalah dari kesabarannya. Nah, cukup sekian dari saya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Dari awal hingga akhir banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.